Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, perkenalkan nama saya Zahirul Umam. Seperti yang ada di kurikulum vitae, saya akan mengajar bidang studi sejarah Indonesia di SMK Yusha Jakarta selama untuk 1 tahun ke depan nanti. Karena kebetulan kita masih berada dalam kondisi masa pandemi, yaitu masih berada di masa belajar dengan jarak jauh atau daring dalam jaringan. Jadi kita perkenalannya sementara ini lewat PowerPoint dulu, dan apabila nanti kondisinya sudah normal kita akan bertemu. Jadi saya akan memegang mata pelajaran sejarah dalam 1 tahun ini, dan tema yang pertama yaitu penelitian tentang sejarah. Di sini ada background tentang pengkhianatan G30 PKI dan bermacam-macam. Ada kompas, ada peta yang menunjukkan bahwa sejarah itu memerlukan banyak sekali penelitian. Jadi di kurikulum vitae ini kalian bisa lihat nama saya Zahirul Umam. Saya lahir di Jakarta tanggal 23 Desember tahun 1989. Jadi kalian bisa nebak umur saya berapa. Saya tinggal di Warakas, nomor telepon saya bisa dicantum dan saya harap kalian bisa men-save-nya. Kenapa bila ada tugas dan kedepannya nanti ada informasi tentang mata pelajaran sejarah dan pelajaran sejarah ataupun lainnya, saya akan memberikannya lewat WhatsApp group. Ya, jadi metode pembelajaran kita sementara ini teknisnya ya, selama pembelajaran jarak jauh siswa dan siswi berkomunikasi via WhatsApp dan pembelajaran bisa melalui YouTube channel. Kenapa YouTube channel? Karena saya akan banyak sekali mengupload tentang materi yang akan kalian pelajari lewat channel saya, Zahirul_Umam. Cari aja Zahirul_Umam. Pendekatannya masih saintifik, strateginya adalah problem solving atau pemecahan masalah. Biasanya metode yang kita ajarkan di kelas itu biasanya diskusi. Jadi saya membagi beberapa kelompok, 1 sampai 6 kelompok. Jadi 1 sampai 6 isinya itu berkisar 5 sampai 6 orang, tergantung ini ya, materi yang ada. Jadi kalian maju, kalian bikin tema, kalian bikin materi sendiri yang tidak keluar dari jalur sejarah. Jadi itu. Tapi berhubung sekarang masih online, kita materi pertama ini saya memberikan materi dan kalian lebih banyak mencatat. Karena apa, kan tidak boleh berkerumun ya. Jadi seperti itu model pembelajarannya, metode dan model pembelajarannya, dan diharapkan kalian jangan lupa subscribe dan like video pembelajaran sejarah yang ditampilkan. Kenapa? Karena supaya channelnya berkembang. Oke? Dan mencatat serta merangkum materi yang telah disampaikan. Oke, paham sampai sini? Sekarang materi yang pertama kita masuk ke hakikat penelitian. Jadi penelitian itu apa sih? Penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran pengetahuan sehingga diakui sebagai ilmu. Jadi sejarah itu apa? Sejarah itu pasti memerlukan penelitian. Karena apa? Karena penelitian itu untuk membuktikan itu sejarah itu benar apa tidak. Jadi sejarah dianggap sebagai ilmu. Karena apa? Ilmu penelitian. Jadi kalian kan pasti sering begini, kalian kalau dekat dengan seseorang, kita di kehidupan pribadi ya, kehidupan sehari-hari, kalian apabila kalian pasti pengen tahu dong, dia tuh siapa sih. Kan kalian kepo, bahasa anak sekarang tuh kepo. Kalian kepo tentang teman dekat atau orang yang lagi kalian suka, kepo istilahnya gitu. Jadi kita teliti tuh siapa teman kita, siapa teman dekat kita, siapa pacar kita, dan itu nanti akan kalian
pelajari sebagai sejarah siapa nantinya. Jadi sejarah memerlukan penelitian. Paham sampai sini? Oh, kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi bagaimana melakukan penelitian sejarah? Mari kita perhatikan contoh dari film gambar berikut. Mungkin ada beberapa kalian yang tidak bisa memutar videonya ya. Tapi di sini saya memutar video tentang beberapa tema sejarah. Nanti itu bisa dilihat, kalian bisa lihat beberapa kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Menurut Imam Prasejo, sosiolog dosen UI, demonstrasi mahasiswa yang menuju gedung DPR MPR itu tercatat sebagai sejarah apa? Sejarah reformasi. Jadi kejadian besar yang mempengaruhi hajat besar, hajat orang banyak, dan dicatat sebagai sejarah, itu pun termasuk sebagai ilmu sejarah. Karena apa? Karena mempengaruhi hajat banyak orang. Jadi contoh dari beberapa yang kejadian film dan gambar di atas merupakan langkah awal dari penelitian sejarah. Sampai sini paham ya sejarah itu apa? Jadi ada 4 langkah yang penelitian yang harus dilakukan, penelitian sejarah yang harus dilakukan. Yang pertama apa? Heuristik. Yang kedua kritik. Yang ketiga interpretasi. Yang keempat historiografi. Paham artinya apa? Nanti kita slide berikutnya. Silakan kalian diskusikan dulu atau kalian cari referensi apa sih heuristik itu, apa sih kritik itu, apa interpretasi itu, apa historiografi itu. Biasanya di sini saya bagi kelompok atau untuk kalian kerja kelompok cari arti dan makna yang ada di arti dari kata-kata berikut. Kita lanjut ke next berikutnya. Jadi kalian coba topik yang pertama adalah jelaskan pengertian heuristik. Coba kalian cari itu heuristik apa dan contoh yang dilakukan, tindakan yang dilakukannya. Topik yang kedua, kritik itu apa? Terus cari perbedaan kritik eksternal dan kritik internal. Yang ketiga, mengapa sumber sejarah perlu diinterpretasikan dan berikan contohnya. Tuh, biasanya diskusi nih. Dan yang keempat, jelaskan pengertian historiografi dan bagaimana cara melakukannya. Tapi berhubung masih pembelajaran jarak jauh, ini kita lewatin seperti dulu. Ini saya akan menjelaskan. Langkah penelitian sejarah, heuristik. Ini dicatat ya di buku masing-masing. Heuristik adalah tahap mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah, baik sumber benda, tulisan maupun lisan. Jadi heuristik itu kita tuh apa ya, bahasa sekarang itu kepoin tentang sumber-sumber sejarah. Karena banyak gini, anak sekarang itu tidak banyak yang suka ke museum. Karena apa? Padahal museum itu sebagai sumber-sumber sejarah yang berbentuk benda, tulisan maupun lisan. Karena kita dari lisan kita tahu dari narasumber dan dari benda-benda yang kita lihat setelah sejarah. Pada tahap ini sejarawan atau kita yang sebagai pembelajar sejarah melakukan observasi terhadap objek sejarah yang berkaitan dengan peristiwa sejarah yang akan ditulisnya. Jadi heuristik adalah mencari sumber sejarahnya. Paham sampai sini? Dicatat ya. Nanti saya akan nilai pada saat kita bertemu di luring, luar jaringan atau offline di kelas. Lalu berikutnya adalah kritik. Kritik itu apa? Tapi ini bukan kritik di dalam bahasa Indonesia ya, adalah kritik dalam sejarah itu melakukan pengujian terhadap sumber-sumber sejarah yang ditemukan untuk menentukan layak atau tidaknya sumber tersebut dipakai sebagai bukti dari peristiwa sejarah yang akan ditulis. Jadi diuji. Jadi pengujiannya ya. Jadi melakukan pengujian terhadap sumber sejarah. Jadi kalau menurut sejarah itu fosil ada tulisan ini benar nggak sih tulisan proklamasinya Bung Karno ini benar kan tulisan aslinya, atau kita menemukan yang sekarang tuh batu candi itu benar nggak nih batu ini peninggalan zaman sejarah atau prasejarah. Nah, ada dua cara kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern itu kritik terhadap isi materi dari sumber sejarahnya. Jadi materinya, substansinya yang kita kritik, yang kita uji.
Yang kedua, kritik ekstern, kritik terhadap keaslian benda dari sumber sejarah. Biasanya ini berbentuk benda ya kalau kritik eksternal. Biasanya kalau internal tuh sumbernya itu berbentuk materinya. Kalau ekstern biaya yang di luar. Biasanya itu fosil, batu dan sebagainya. Nah, contohnya ini nih, proklamasi ini tulisan apa namanya? Proklamasi asli atau bukan? Ada coretannya tuh kalau kita lihat. Ini harus diuji tentang kritik eksternalnya ini benar kan tulisannya, tulisan proklamasi asli dan sebagainya. Lalu langkah penelitian sejarah yang berikutnya adalah interpretasi, yaitu tahap melakukan penafsiran terhadap isi dari sumber-sumber sejarah yang telah dipilih, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Jadi diperlukan daya imajinasi terhadap masa lalu. Jadi contohnya apa ya? Kayak kalian bisa apa? Kira-kira kalian bisa imajinasikan. Interpretasi itu menggambarkan. Jadi contohnya nemuin kerangka apa namanya fosil sejarah dari manusia purba atau dari hewan purba. Biasanya kan nggak langsung menemukan satu utuh ya. Misalnya kalau yang menemukan apa dinosaurus, kakinya dulu, giginya dulu, rahangnya dulu. Jadi menafsirkan, oh ini nanti nyambungnya ke mana nih, jenisnya apa nih, gitu. Jadi interpretasi itu penggambaran, jadi imanisasi, ngayal. Ah nanti kayak gini, nanti kayak gini. Dinosaurus juga, dinosaurus pun sebenarnya itu adalah satu interpretasi sejarawan. Jadi menggambarkan oh dinosaurus itu tingginya seperti segini, kakinya gini, T-Rex itu yang paling galak dan sebagainya. Paham sampai sini? Dicatat ya. Terus yang keempat adalah historiografi. Jadi tahap penyusunan tulisan di balik peristiwa sejarah yang akan dipublikasikan kepada masyarakat luas. Jadi kalau historiografi itu udah mulai mencetak dan menulis. Jadi harus kronologis dan objektif sesuai dengan norma-norma dalam disiplin ilmu sejarah. Jadi sebelum di launching itu harus di historiografikan dulu. Jadi harus ditulis secara benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Oke, contoh historiografi nih, sang pencerah. Mau tahu siapa itu sang pencerah? KM Hadalan kayak gimana sih? Sebelum buku ini ditulis kita minta dari narasumber siapa dari anak, dari keluarga, dari sejarawan. Sang pencerah itu siapa? Oh, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kan di sini sang pencerah itu cerita tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan lah, ya. Pendiri apa ya? Pendiri dari Muhammadiyah. Jadi banyak yang harus kita gali, yang harus kita apa namanya tanyakan. Terus ada pula Ford Nadine. Ford Nadine ini salah satu film terbaik tahun 1988, Piala Citra dan Piala Khusus. Ini tentang sejarah masa kelam, ditulis oleh karyanya Eros Jarot nih, Ford Nadine. Nah jadi begini, identitas dan karakter bangsa dapat digali melalui penelitian sejarah. Jadi tugas kalian nih, sekarang ada kalian tugas. Oke, paham ya sampai situ? Kalau sudah paham, saya akan ngasih tugas lakukan penelitian sejarah tahap heuristik. Heuristik apa ya? Yang pertama tadi ya, slide yang pertama tadi tentang asal usul dan nama tempat tinggalmu. Misalnya gini, saya dari Warakas, Tanjung Priok atau lebihnya ke DKI Jakarta. Jakarta itu apa sih? Siapa sih? Kenapa dinamakan Jakarta? Apa aja khasnya? Gitu. Oke, paham sampai sini? Jadi sampai situ pelajaran dan tugas hari ini. Lanjutkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa dengan menggali sejarah kejayaan bangsamu. Gambarnya keren ya? Ini gambar siapa sih ini? Saya juga nggak paham siapa. Oke, sampai situ saja. Selamat bekerja. Terima kasih. Nanti apa namanya penilaiannya saya akan kumpulkan. Saya akan nilai pada saat ini, pada saat kita memasuki pembelajaran offline atau nanti grup. Saya minta kalian mengirimkan email ke saya, tapi untuk tahap pertama itu dulu, tahap pertama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.